Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Pesta Rakyat Simpedes hadir kembali. Kunjungilah beragam kemeriahan dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 di Geraha Polinema, Kota Malang. Dimeriahkan bintang tamu Gigi, Via Valen, dan Nela Karisma. Gak hanya itu, akan ada door prize motor, pasar murah UMKM, cek kesehatan dan potong rambut gratis, dan masih banyak lagi. Yuk, rasakan keseruannya di Pesta Rakyat Simpedes 2022. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Geopark Meratus akan memasukkan usulan Geopark Meratus menjadi UNESCO Global Geopark ke Komite Nasional Geopark Indonesia pada bulan depan. Ketua Badan Pengembangan Geopark Meratus Nurul Fajar Desira mengatakan, usulan tersebut akan dievaluasi oleh pihak Komite Nasional Geopark Indonesia atau KNGI terkait kelayakan untuk diteruskan ke UNESCO Global Geopark. Dalam dokumen pengusulan, pihaknya turut memasukkan 30 geosite yang 11 diantaranya bernilai sebagai geosite internasional. Fajar menjelaskan pihaknya juga terus melakukan pengembangan dan penelitian terhadap Geopark Meratus yang menjadi salah satu program prioritas di RPJMD Kalimantan Selatan selama 5 tahun ke depan. Ia pun berharap pengembangan geosite dari Geopark Meratus juga dapat menjadi program prioritas pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Wabah virus penyakit mulut dan kuku yang menginfeksi hewan ternak berkuku belah ini masih terus mengintai masyarakat. Meski tidak terlalu berbahaya bagi manusia, Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah melakukan berbagai upaya dalam menekan jumlah sapi yang terserang PMK. Apalagi menjelang Lebaran Idul Adha 1443 Hijriah yang dikhawatirkan dapat menjadi momentum penyebaran virus tersebut. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah, Sunario, mengakui sekarang kasus PMK di Bangka Tengah menunjukkan tren kesembuhan yang sangat baik. Menurutnya untuk membuat kasus PMK di Bangka Tengah benar-benar hilang, setelah memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pihaknya telah mengeluarkan pedoman terbaru terkait tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang mengingatkan hewan yang akan dijadikan untuk kurban harus nyatakan sehat dan bebas dari PMK dengan dibuktikan surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner yang didatangi oleh dokter hewan berwenang. Tahapan proyek kereta api segmen Makassar ditunda sementara waktu. Hal itu dikarenakan belum ada kepastian penetapan lokasi dan desain dari proyek tersebut. Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengatakan penundaan ini karena sejumlah faktor, salah satunya masih ada pemilik lahan keberatan dengan jalur kereta api yang direncanakan, sehingga jalur kereta api segmen Makassar belum ditetapkan. Sementara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkim-Tan Sulsel Iqbal Suhaib menuturkan permasalahan lahan terus diupayakan bisa tuntas, termasuk melakukan pendekatan terhadap 4 pemilik lahan yang masih keberatan atas proyek tersebut. Terpisah Wali Kota Makassar Dani Pomanto menjelaskan mengenai lahan yang tersandung pembebasan lahan bertambah dari sebelumnya 4 menjadi 5 petak. Untungnya status telah menjadi fasilitas umum milik Pemkot dan pihaknya siap untuk menyerahkan. Dani juga mempertanyakan penetapan stasiun yang terletak di Lantebung yang menurutnya tanpa alasan. Wali Kota Makassar Dani Pomanto menambahkan pihaknya yakin usulan kereta api elevated bakal disetujui. Hingga saat ini usulan masih menunggu keputusan pusat. DKI Jakarta berulang tahun ke-495 Rabu kemarin. Perayaan yang digelar setelah 2 tahun pandemi COVID-19 bertema Jakarta Hajatan. DKI diingatkan bersiap hadapi perubahan status bukan lagi sebagai ibu kota negara. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhadjar Diantoro mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan diri menyongsong status baru sebagai kota yang bukan lagi ibu kota negara. Dalam waktu tidak lama, secara bertahap proses berpindah ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur akan dimulai. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.